Lantas di mana kau taruh Bhinneka Tunggal Ika itu? Di mana kau simpan Bhinneka Tunggal Ika itu? Di mana kau tempatkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Makanya menurut saya oknum-oknum seperti ini, contoh Ibu Iti Oktavia ini, tidak layak menjadi pemimpin daerah. Karena pemimpin daerah adalah pelaksana negara, dan pelaksana negara harus bisa menghadirkan citra negara yang berbhinneka tunggal ika. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia yang terhormat. Mohon dengerin saya. Saya lihat berita, sumbernya dari Suara.com, judulnya viral. Bupati Lebak minta warga di Maja ibadah Natal ke Rangkas Bitung. Warganet, enggak sekalian suruh ke Yerusalem? Ibu Iti Oktavia yang terhormat, menurut saya suatu gambaran yang sangat miris. Suatu pemandangan yang sangat miris ketika ternyata warga masyarakat lebih berbhinneka ketimbang seorang pelaksana negara. Dan menurut saya akan lebih elok apabila ibu dengan berbesar hati atas kesadaran diri sendiri mundur dari jabatan ibu sebagai bupati. Kenapa? Karena menurut saya oknum-oknum seperti Ibu Iti Oktavia ini tidak layak menjadi pelaksana negara. Saya ulangi, akan lebih elok jika ibu dengan berbesar hati dan atas kesadaran diri sendiri mundur dari jabatan ibu sebagai bupati. Karena oknum seperti Ibu Iti Oktavia ini tidak layak menjadi pelaksana negara. Kenapa tidak layak? Karena negara kita adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Seorang pelaksana negara tentu lebih paham bahwa negara ini negara berbhinneka tunggal ika. Nah, bagaimana mungkin seorang pelaksana negara tidak bisa menghadirkan citra negara yang berbhinneka tunggal ika? Dari sisi ini, menurut saya, ibu tidak layak menjadi bupati. Jadi sekali lagi saya tegaskan, akan lebih elok apabila ibu dengan berbesar hati dan atas kesadaran diri sendiri mundur dari jabatan ibu. Mungkin memang peraturan, tapi ibu coba pikirkan, di saat umat beragama lain boleh beribadah dengan bebas, entah itu di rumah, entah itu di gedung serbaguna, bahkan di jalan-jalan raya, yang jelas mengganggu ketertiban umum, yang jelas menghambat lalu lintas, boleh dipersilahkan. Sementara agama yang lain tidak diperbolehkan. Kenapa? Apakah ibu tidak tahu bahwa negara ini negara berbhinneka tunggal ika? Nah, kalau ibu tidak tahu, maka akan lebih elok jika ibu mundur dari jabatan ibu. Dan sekaligus video ini juga saya tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan siapapun juga yang nanti akan menjadi pemimpin negara. Tolong dengarkan saya.
bahwa semua siapapun yang maju sebagai bakal calon kepala daerah, bupati, gubernur, atau calon presiden, menurut saya perlu juga untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan. Jadi nggak asal jadi bupati, nggak asal jadi gubernur, nggak asal jadi presiden tanpa memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni. Nah, menurut saya oknum-oknum yang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni, lantas menjadi bupati, lantas menjadi gubernur, lantas menjadi presiden, ini sangat membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita bicara dari dari sisi sentimen. Bayangkan begini, Anda menjadi bupati di suatu daerah, di suatu wilayah yang mayoritas pemeluk agamanya adalah Kristen, ya. Dan Anda melakukan sikap-sikap yang diskriminatif terhadap umat pemeluk agama yang tidak beragama Kristen. Hal semacam ini akan menjadi gambaran yang kemudian diikuti oleh bupati atau kepala-kepala daerah yang lain yang mungkin di wilayah kepemimpinannya mayoritas penduduknya itu pemeluk agama yang bukan Kristen. Mereka akan melakukan hal yang sama. Dan ini jelas akan menimbulkan suatu situasi yang sama sekali tidak menghadirkan citra daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, kalau nanti terjadi seperti ini, ada balas-balas dendam. Ya, ini mau nggak mau kita sebutnya balas dendam. Ibu Iti Octavia melakukan seperti ini di daerah yang mayoritas penduduknya itu pemeluk agama non-Muslim, kemudian akan menyikapi ini dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibu Iti Octavia ini. Juga melakukan sikap dan tindakan-tindakan yang sifatnya itu diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Lantas di mana kau taruh Bhinneka Tunggal Ika itu? Di mana kau simpan Bhinneka Tunggal Ika itu? Di mana kau tempatkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Makanya menurut saya oknum-oknum seperti ini, contoh Ibu Iti Octavia ini, tidak layak menjadi pemimpin daerah. Karena pemimpin daerah adalah pelaksana negara, dan pelaksana negara harus bisa menghadirkan citra negara yang berbhinneka tunggal ika. Saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden dan siapapun juga yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini, agar supaya oknum-oknum yang maju sebagai calon bupati, calon gubernur, maupun juga calon presiden harus melalui tes wawasan kebangsaan. Agar supaya ketika memimpin, ketika terpilih menjadi pelaksana negara, dia bisa menghadirkan citra bangsa, citra negara yang berbhinneka tunggal ika itu kepada rakyat. Saya kira itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.